Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di tutorial pengolahan data. Di tutorial kali ini, kita akan masuk pada sesi menjawab pertanyaan dari subscriber atau menjawab pertanyaan subscriber sesi 1. Oke, karena channel saya tergolong masih baru diaktifkan beberapa minggu lalu, sepengetahuan saya belum ada komentar di channel saya yang mengarah pada pertanyaan. Oleh karena itu, kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan subscriber dari channel lain. Oke, saya udah menemukan secara purposif, saya memilih beberapa pertanyaan. Kriterianya itu yang pertama, channel terkait masih berhubungan dengan tema pengolahan data. Yang kedua, YouTuber di channel terkait belum sempat membalas atau memberikan jawaban secara lengkap tentang pertanyaan yang ditanyakan subscribernya. Ya, ini ada salah satu contoh pertanyaan dari akun Zaka DX di channel Learn Google Spreadsheet. Oke, silahkan di subscribe, channelnya bagus, channel luar negeri berbahasa Inggris dan recommended banget untuk referensi pengolahan data. Oke, langsung ke pertanyaannya. Jadi di sini sebut saja Agan Zaka, dia punya pertanyaan. Oke, ini informasinya dulu. Dia punya satu baris data harga dengan 2 atau lebih data pembelian. Dan dia ingin menjumlahkan 2 data pembelian tadi untuk mendapatkan nilai profit. Oke. Coba kita lihat informasi yang ada di sini. Nah, ada kisi-kisi atau clue dari YouTubernya yang menjawab coba pakai pivot table atau SUMIFS function. Tapi sepertinya Ganzaka belum dapat poinnya. Terus dikasih lagi kisi-kisinya. Coba pakai fungsi Unix SUMIFS tadi udah ya, dan VLOOKUP. Terus karena setelah saya cari tahu ternyata ini Aganzaka dari Indonesia, saya coba tes, tanya pakai bahasa Indonesia, ternyata dijawab dengan bahasa Indonesia. Tapi poinnya, Aganzaka bilang dengan kisi-kisi yang dikasih YouTubernya dari Google emang nggak bisa kan, bisanya di dual file, nah intinya belum ketemu ya. Oke, kita coba bantu. Kita coba jawab deh pertanyaannya. Mana link spreadsheet-nya? Sama aja kayaknya. Kita coba yang pertama aja. Oke, ini data table yang dimention oleh Aganzaka. Tadi yang sempat disebut itu ada kolom atau data selling price. Terus oke, di kolom G ada data buying tadi atau expenses. Nah, ini kolom N dan nilai profit yang mau dihitung di kolom T. Nah, kayaknya Ganzaka udah coba hitung sendiri. Formulanya udah dibuat sendiri walaupun dia merasa tadi belum berhasil. Kolom G price ya. Selling price diambil N atau pembelian. Kelihatannya berhasil untuk baris 1 sampai 4, tapi ada catatan di baris ke 5 dan ke 6. Oke, ini harusnya 2 juta, yang ini harusnya kosong atau blank. Oke, kita lihat catatan lainnya. Sini tadi ada catatan kayaknya. Nah, ini maksudnya ya.
Ternyata ada juga kolom atau data order number. Oke, berarti kalau order numbernya sama, yang dimaksud Aganzaka sum itu dijumlah. Nah, berarti kalau order numbernya sama, buyingnya dijumlah, baru dijadikan sebagai pengurang dari selling price. Nah, dapatlah nilai profit. Coba kita lihat catatan lainnya. Kayak gini. Nah, ini kayaknya udah dilengkapi formulanya. Oke, profitnya harusnya G diambil P. G itu selling price diambil kalau dikurang P. P itu total buying. Nah, total buying itu ada formulanya dari N17 ditambah N18. Oke, jadi N17 tambah N18 sama dengan 3 juta. Lihat lagi, coba informasi ke sebelah kiri. Nah, sama ya, kalau order numbernya sama, dia dijumlah dulu, baru dijadikan sebagai pengurang dari selling price. Nah, kita coba modifikasi formula yang udah dibuat Aganzaka. Oke, ini kenapa hasilnya 4 juta, harusnya 2 juta? Karena coba lihat N6-nya. Oh, N6-nya masih di satu baris, belum dijumlah dengan N7 ya. Harusnya dijumlah dengan N7 dulu, kayak gini. Ini harusnya dijumlah dengan N7 dulu, baru dijadikan pengurang dari G6. Nah, 2 juta ya. Ini juga harusnya kosong, tapi ini ada minus 2 juta karena dia ngambil dari G7. G7, nah harusnya kosong. Berarti di sini formulanya kalau G7-nya sama dengan kosong, maka dikosongkan saja. Nah, dengan beberapa modifikasi formula kita sebenarnya udah dapat jawabannya. Tapi ini masih belum clean ya formulanya, karena kenapa belum clean atau belum bagus gitu formulanya, karena masih ada perbedaan formula antar baris. Nah, formula yang bagus itu kalau dia ditaruh di satu baris, tinggal di drag ke bawah, itu hasilnya sama gitu formatnya, atau outputnya dengan flows atau alur atau sistem operasionalisasi yang sama lah gitu. Oke, intinya ada kesamaan formula antar baris. Kita coba buat, berarti kalau kita pakai rujukan yang ini ya, pertama kita harus ambil data G6 dulu, terus kita gimana caranya menjumlahkan kolom N6 dan N7. Oke, tadi kalau kata atau clue dari youtubernya bisa pakai pivot table, sumifs, unique, sumifs, VLOOKUP. Coba di sini kita pakai VLOOKUP. Oke, saya coba tambahkan beberapa kolom ke kanan. Kita pecah dulu rumusnya. Kita coba dapatkan dulu informasi dari kolom G. Pakai VLOOKUP. Lookup value-nya kita coba pakai, kita gunakan dari order number. Oke. Rentangnya kita gunakan kolom order number hingga kolom buying. Oke, kita mau ambil kolom ke berapa dia? 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima. Setelah ini false, artinya kita ambil yang benar-benar exact match. Oke,
Oke, dapat 5 juta. Nah, untuk pengurangnya kita menggunakan rumus SUMIF aja yang nggak pakai S. SUMIF itu punya parameter oke, kriteria, oke, rentang dulu, kriteria baru yang akan jumlahkannya. Berarti kita pilih rentangnya. Oke, kriterianya kita pakai C2 ya. C2 itu tadi order number. Bukan C2, berarti di sini kita pakai contohnya di sini. C6. Yang akan dijumlahkannya adalah kolom N. Oke. Sekarang baru kita kurang. Selling price yang kita dapat dari kolom G dikurang dengan penjumlahan atau total dari buying. Oke, dapat 2 juta ya. Nah, untuk supaya formula tidak bergerak, tabel referensinya ini harus kita buat dalam dolar atau kita bekukan ya. Itu berarti yang SUMIF juga sama. Kolom C dan kolom N-nya kita bekukan atau kita kunci. Dapat 2 juta, tapi kalau kita tarik ke bawah coba gimana hasilnya. Oh, masih 2 juta. Berarti di sini tadi ya, kalau kolom apa tadi, G. Ini kalau kolom G6 kosong ya, G7 kosong, G7-nya tidak ada, maka kita kosongkan, selebihnya baru jalankan formulanya. Oh, ini G6 di sini, nanti di bawahnya baru otomatis jadi G7. Kita coba drag. Oke. Coba kalau formula ini kita geser ke atas. Kita kopas aja kalau di sini. Kita coba samakan ya dengan output nilai profit yang diinginkan Arganzaka. 500 sama, ini juga sama, ini sama, 2 juta sama, ini blank sama, ini 2 juta. Oke, jadi secara hasil kita udah bisa drag. Nah, cuman yang masih agak mengganggu adalah kita harus membreakdown formula di kolom U ini menjadi 3 kolom ya, perjalanan itu. Makanya sekarang kita coba satukan gimana caranya formula yang ada di 3 kolom ini hanya ada di 1 kolom aja. Jadi nggak usah bergantung sama kolom S dan T. Bahkan kita coba gimana caranya kita tidak perlu menuliskan formula di setiap baris, tapi hanya di satu sel aja. Itu bisa dengan array formula nanti. Tapi kita coba selesaikan meringkas alur formulanya dulu ya. Oke, dari sini bisa. Nah, ini dia VLOOKUP dan SUMIF.
Ya, kita coba clearkan ini dulu. S2 itu dari sini ya. Jadi kita copy aja formula di S2 biar kita nggak perlu bergantung lagi. Jadi F2 terus sekarang Ctrl C atau copy, escape, kopikan formulanya di sini ya. Pastekan maksudnya. Oke, sama aja harusnya hasilnya. Nah, sekarang yang perlu kita replace adalah T2 dengan formula di sel T2. Copy, escape, T2 nya kita ganti. Oke, nah sekarang kita hapus aja harusnya. Yang ada di sini udah bisa kita hapus. Ini tinggal kita drag ke bawah. Oke, hasilnya sama ya. Nah, gimana caranya biar formulanya nggak harus kita drag dan ada di setiap baris? Tinggal kita hapus aja. Nah, di sini kita pakai array formula, tapi syaratnya di sini harus dalam bentuk rentang. Karena rentangnya dari kolom berapa tadi? C2 ya. C2, coba kita lihat lagi. C2 sampai C8. Nah, rentang itu akan kita gunakan di argumen yang kita gunakan untuk melengkapi array formula. Berarti sama G2 sampai G8 sesuaikan dengan rentangnya. Ini juga C2 sampai C8. Ini juga C2 sampai C8. Tinggal di depan sini kita tulis atau ketik array formula, atau kalau otomatis tinggal tekan secara bersamaan Ctrl Shift Enter. Oke, tinggal kita tarik di bawah, harusnya formulanya langsung ya dari mana tadi, dari U2 hingga U8. Oke, kita coba enter. Nah, kalau mau lebih rapi dikit, kita biar kelihatan nolnya. Nah, ini lebih bagus. Ini ya, di formulanya hanya ada di kolom U2, sisanya otomatis. Oke, biar lebih dekat kita taruh di sini aja, kita drag atau kita cut sama aja. Oke, ini udah selesai. Itu dia untuk menjawab pertanyaan Agan Zaka. Jadi di sini kita pakai fungsi VLOOKUP untuk mengambil data selling price dan SUMIF untuk melakukan penjumlahan di kolom N buying sesuai dengan kriteria yang sama tadi, kriterianya order number ya. Dan untuk menjadikan formulanya otomatis kita pakai array formula. Oke, ini formulanya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin Agan Zaka tidak melihatnya, yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman lain yang mungkin punya case yang sama. Terima kasih untuk channel Learn Google Spreadsheet dan Agan Zaka yang sudah saya gunakan informasinya untuk konten ini di sesi menjawab pertanyaan subscriber dari channel lain. Oke, mudah-mudahan lain kali saya bisa jawab pertanyaan dari subscriber saya sendiri ya. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Ya, di situ dulu kita selesaikan ya berarti. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke, selamat mencoba.